Hai semuanya, welcome to Katanya Tarot Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini dan juga membooking private reading dari Katanya Tarot Indonesia, udah mensubscribe, like, share, udah berkomentar, berbagi cerita di channel ini. Terima kasih banget. Dan buat kalian yang ingin mengetahui informasi mengenai Katanya Tarot Indonesia, bisa dicek di www.katanyatarot.com dan bisa link up sama gue di IG dan di Facebook. Linknya akan gue taruh di bawah, juga emailnya. Nah, kita bakal masuk ke reading untuk Maret 2019. Sekali lagi gue mau ingetin ke lo bahwa ini adalah general reading. Energinya bisa kebalik-balik gitu ya, kebolak-balik, bisa vice versa. Dan ini nggak akan cocok atau resonate buat semua kalian. Bagi beberapa orang mungkin hanya berapa persen gitu ya, tapi ada juga yang sampai 100% dari ujung ke ujung tuh sama gitu. Tapi intinya ambillah yang positif, tinggalin yang nggak cocok ataupun yang nggak kalian perluin. Oke, see you di reading kalian untuk Maret. Oke Leo, kita sudah punya kartu kamu dan aku akan bacain ini sebagai general reading kalian sebelum aku lanjut lagi ke love relationship reading. Oke, untuk Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Yang aku lihat karena kita punya Archangel Michael di sini ya, kartu dari Oracle cardnya. Biasanya kalau kartu ini keluar menandakan bahwa seseorang itu sedang memiliki sesuatu halangan atau rintangan yang membuat mereka merasa takut gitu ya. Bisa jadi kalian menghadapi satu kesulitan atau situasi di mana kalian menghadapi satu tantangan yang membuat kalian merasa nggak mampu untuk melewatinya. Atau kalian merasa takut untuk gagal gitu ya. Bisa jadi ini adalah satu situasi kondisi di dalam pekerjaan kalian, dan ini juga bisa mengenai masalah keluarga dan sosial life kalian gitu ya, dalam masalah percintaan juga bisa. Jadi ini masalah secara general luas gitu. Tetapi yang aku lihat di sini kalian mungkin mempunyai ketakutan untuk mengambil sikap ataupun mempunyai satu ketakutan akan satu kegagalan gitu ya. Karena ada sesuatu yang tidak bisa kalian capai atau kalian raih di sini, atau kalian masih merasa tidak puas, atau ada sesuatu yang membuat kalian merasa mungkin gagal untuk meraih sesuatu itu gitu loh, atau merasa bahwa sesuatu yang kalian ingin dapatkan atau kalian capai gitu ya, seperti cita-cita atau impian kalian, itu seperti jauh sekali untuk bisa dicapai gitu. Dan mungkin ada dalam diri kalian gitu, ada beberapa dari Leo yang sebelumnya melakukan satu kesalahan gitu ya, ataupun ada satu hal yang membuat kalian menyesali satu keadaan, karena bisa jadi ada orang yang menyakiti kalian dan situasi ini membuat kalian tuh terpuruk sekali gitu ya. Bisa jadi ada seseorang yang mengkhianati kalian, membuat kalian kehilangan sesuatu gitu ya. Bisa juga menjadi kalian itu kehilangan percaya diri. Dan mungkin hal ini, kesulitan yang kalian hadapi sekarang atau halangan rintangan ini terjadi seperti bertubi-tubi gitu ya. Masalahnya tuh datang berkelanjutan dan kalian tuh seperti aduh gila ya, gimana ya gue mau bangkit lagi kalau terus menerus begini gitu loh. Dan ini tuh membuat kalian tuh capek sekali, butuh waktu untuk istirahat gitu ya, butuh waktu untuk relax, butuh waktu untuk liburan gitu ya, menenangkan pikiran kalian, merefresh lagi gitu loh. Dan aku lihat di sini beberapa dari kalian mungkin kehilangan gairah gitu ya, kehilangan semangat untuk terus maju ke depan karena melihat situasinya berjalan begitu pelan. Beberapa dari kalian mungkin merasa stuck gitu loh di dalam situasi ini. Dan di sini aku lihat beberapa dari kalian mungkin kehilangan keyakinan kalian atau kehilangan kepercayaan kalian akan sesuatu yang selama ini sudah kalian percayai gitu ya. Maksudnya misalnya kalian mempunyai satu impian dan kalian begitu ingin mewujudkan ini,
tapi terlalu banyak masalah dan halangan dan rintangan. Bisa jadi di dalam masalah ini hal-halnya nggak berjalan dengan lancar gitu. Bisa jadi juga ada orang yang menghalangi. Bisa jadi juga ada orang yang tidak setuju gitu loh. Dan bertentangan dengan kamu. Dan ini tuh membuat kamu tuh berpikir untuk menyerah gitu ya. Untuk meraih sesuatu ini. Tetapi yang aku lihat di sini, kamu harus mengambil sikap. Karena ketakutan, kekhawatiran kamu itu bisa menjadi satu penghalang. Bisa jadi hal yang menghalangi kamu itu bukanlah dari luar kamu gitu, bukan dari orang lain atau bukan dari situasi ini, tapi dari apa yang ada di dalam pikiran kamu, apa yang ada di dalam perasaan kamu, ketakutan-ketakutan kamu, kekhawatiran kamu gitu loh, yang membuat kamu jadi susah untuk melangkah ke depan. Dan aku lihat di sini beberapa dari kalian mungkin sebelumnya merasa bingung gitu ya untuk menentukan pilihan atau untuk memutuskan sesuatu gitu. Cuman yang aku lihat kalian mungkin beberapa dari Leo, kalian ada di dalam satu situasi yang tidak sehat gitu ya. Bisa jadi kalian di dalam di dalam pekerjaan kalian bermasalah dengan orang yang mempunyai power gitu atau mempunyai kekuasaan. Bisa jadi ini bos kalian yang memiliki satu kekuasaan yang buat kalian susah untuk dilawan gitu ya, ataupun orang yang mengintimidasi kalian, ataupun orang yang berusaha mengkontrol kalian, berusaha mengatur kalian gitu untuk jadi A, untuk jadi B, untuk jadi C gitu, untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, dan kalian ini selama ini berusaha untuk menuruti apa katanya orang itu, apa maunya orang itu. Tapi di dalam hati kecil kalian nggak suka lagi gitu loh berada di dalam kendali orang ini. Kalian nggak suka lagi ngikutin semua peraturan yang ditetapkan oleh orang ini gitu loh. Dan hal ini tuh membuat kalian tuh jadi sadar bahwa selama ini ada hal-hal yang membuat gue nggak nyaman, ada hal-hal yang membuat gue nggak jadi maju, ada hal-hal yang menjadi rintangan dan halangan dikarenakan orang ini atau dikarenakan situasi ini. Tapi hal ini juga bisa datang dari dalam diri kita sendiri gitu loh. Ada beberapa sifat atau tingkah laku atau kelakuan gitu ya, atau kebiasaan-kebiasaan kita yang menjadi batu sandungan bagi kita sendiri gitu. Dan kadang mungkin kita nggak bisa ngelihat hal itu gitu ya. Jadi mungkin kalian harus melihat dari perspektif yang lain, dari sisi lain, untuk melihat situasi kondisi kalian sekarang. Dan mungkin yang aku lihat di sini ada orang yang menunjukkan hal itu gitu ya. Ada orang yang hadir dalam kehidupan kamu yang berusaha menyadarkan kamu akan hal itu, bahwa kamu tuh jangan begini atau kamu jangan begitu, atau misalnya berusahalah untuk membantu kamu untuk menyadarkan kamu akan situasi kamu sekarang dan membuat kamu bisa melihat, oh iya ya, aku tidak sepatutnya untuk melakukan hal itu gitu loh, atau enggak aku semestinya seperti ini, atau kamu disadarkan akan kekurangan-kekurangan kamu yang menjadi halangan di dalam situasi kamu sekarang ini. Dan yang aku lihat di sini saat kamu menyadari hal itu gitu ya, kamu seperti terinspirasi gitu atau termotivasi untuk mengambil sikap. Bisa juga kamu menyadari, oh iya ya, egoku terlalu tinggi, atau enggak, oh iya ya, aku selama ini sering melakukan sesuatu yang malah membawa aku ke dalam kesulitan, atau aku membiarkan orang lain menentukan hidup aku. Aku membiarkan orang lain menguasai diri aku gitu ya, atau hal-hal lain yang membuat kamu tuh terkurung di dalam situasi ini dan nggak bisa kemana-mana. Dan saat kamu melihat hal itu, yang aku lihat, kamu merasa harus mengambil satu keputusan. Dan di dalam bulan Maret ini kamu tuh lagi dalam proses untuk itu gitu, untuk ke situ gitu ya. Dan buat kalian beberapa Leo,
Mungkin kalian ingin melakukan sesuatu yang menjadi hobi kalian, sesuatu yang menjadi kesenangan kalian atau passion kalian, dan mungkin kalian masih berusaha mencari jalannya gitu ya untuk mewujudkan cita-cita atau impian kalian. Beberapa dari kalian mungkin kalian sedang ingin mempresentasikan itu aspirasi dari kalian terhadap orang lain. Bisa juga kalian sedang mengapply pekerjaan atau ingin menggolkan satu proyek. Ini juga bisa gitu ya. Tapi di sini juga bisa jadi kalian yang lagi didatengin orang gitu ya, dan orang itu memberikan ide-ide sama kalian atau enggak mempresentasikan ide mereka kepada kalian dan ingin bekerja sama gitu loh. Tapi yang aku lihat di sini ada hal-hal yang harus kalian selesaikan untuk memulai sesuatu yang baru ya. Bisa jadi kalian harus menyelesaikan dulu pekerjaan yang harus kalian yang sekarang ini sedang berjalan gitu untuk bisa berjalan yang baru gitu loh, untuk bisa mengerjakan sesuatu yang baru. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian memiliki tawaran gitu ya, lebih dari satu tawaran, dan kalian selama ini bingung mau ngambil yang mana. Tapi aku lihat di sini di bulan Maret kalian siap untuk menentukan itu. Cuman buat beberapa dari kalian mungkin merasa bahwa kalian ini tidak disupport gitu ya, atau merasa melewati masa-masa ini sendirian. Tapi yang kartu ini mau berikan gitu ya, message yang mau diberikan adalah kalian tuh nggak pernah sendirian. Walaupun kalian menghadapi rintangan, halangan yang kadang-kadang sulit untuk kalian pikul gitu ya, tetapi yang kuasa ini nggak akan memberikan satu cobaan yang nggak bisa kita tangani gitu loh, nggak sanggup kita tangani. Kita pasti bisa melewati itu dengan baik gitu loh, walaupun terasanya sekarang itu sulit. Kamu merasa bahwa hal ini tuh berjalan lama gitu ya, stagnan, nggak kemana-mana. Tapi yang aku lihat di sini, kalian akan menemukan satu jalan. Oke Leo, kita lanjut ke love relationship reading ya. Oke Leo, kita sudah punya kartu kalian di sini untuk love relationship-nya. Ada finance and career. Finance issues are a focus in your love life right now. Past life relationship, you deserve love. You are lovable. Ini datang dalam keadaan terbalik ya. Jadi ada masalah, beberapa dari kalian mempunyai masalah dalam karir dan finansial kalian. Untuk yang single, aku rasa di sini kalian masih fokus untuk masalah finansial, masalah karir, masalah pekerjaan gitu ya. Masih berusaha mengorganize lagi kehidupan kalian gitu ya. Karena buat beberapa kalian masih banyak hal-hal yang harus diberesin, dibenahi gitu. Dan di sini tuh kalian lagi berusaha untuk bangkit lagi ya. Buat beberapa dari kalian yang aku lihat di sini, kalian mungkin sebelumnya masih dalam tahap istirahat lah gitu, kayak menenangkan diri kalian, memulihkan diri kalian, dan sekarang kalian ingin mengambil kontrol itu balik untuk dalam kehidupan kalian. Dan buat beberapa dari kalian mungkin merasa tidak mempunyai lagi nggak tertarik lah untuk masalah-masalah percintaan gitu, lebih terhadap diri kalian sendiri kalau yang aku lihat di sini gitu loh, untuk kestabilan kalian di sini ya. Buat beberapa dari kalian yang mungkin baru berpisah, kalian lagi berusaha lagi untuk membangun kestabilan kalian.
masih dalam proses healing, dan ini masih belum sepenuhnya 100% itu bisa dilakukan gitu. Masih banyak hal yang harus dibereskan, terutama di dalam hati kalian sendiri gitu loh. Dan kalian di sini aku lihat beberapa dari kalian masih berpikir tentang seseorang dari masa lalu gitu. Dan di sini mungkin kalian menyadari bahwa orang ini nggak akan balik lagi dalam kehidupan kalian, dan kalian memilih untuk mencintai diri kalian, menyayangi diri kalian sendiri gitu ya, walaupun agak berat untuk move on gitu ya, untuk melupakan mereka. Tetapi untuk yang kalian di dalam hubungan gitu, yang aku lihat di sini kalian mungkin masih di dalam tahap ya pemulihan sih ya, yang aku lihat di sini pemulihan dari situasi dan satu hubungan yang tidak sehat gitu. Kalian berusaha untuk melepaskan, mengikhlaskan, menuluskan gitu ya, merelakan orang ini, karena situasi ini tuh banyak membawa dampak negatif terhadap kehidupan kalian. Ada yang berdampak terhadap keuangan gitu ya, ada yang berdampak membuat kalian nggak bisa fokus dalam pekerjaan, dan ini juga bisa juga hal ini tuh saking beratnya gitu ya, membuat kalian tuh sampai mempunyai masalah kesehatan. Yang aku lihat di sini kalian jadi kurang mengurus diri gitu ya, nggak perhatiin diri kalian sendiri, dan kalian seperti kehilangan satu kekuatan gitu ya, satu fondasi gitu di dalam hidup kalian saat orang ini tuh pergi dari kehidupan kalian. Dan kalian sebenarnya, beberapa dari kalian tuh masih mengharapkan orang ini untuk kembali. Buat beberapa dari kalian kemungkinan dalam beberapa waktu gitu ya, orang ini tidak memberikan kabar, nggak ada kabar dari orang ini. Tapi yang aku lihat di sini, orang ini akan balik gitu ya. Orang ini akan balik, tapi kalian sendiri tuh nggak jelas harus merasakan apa terhadap orang ini, karena hal yang mereka lakukan di masa lalu itu sangat menyakiti gitu ya, dan kalian nggak tahu harus bisa membuka hati kalian lagi atau memaafkan mereka gitu ya. Dan ya aku lihat di sini tuh kalian nggak mau lagi untuk berada di dalam hubungan yang tidak sehat ini dengan orang ini gitu. Kalian sedang membuka lembaran baru dalam kehidupan kalian. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian baru mengenal seseorang gitu ya, dan ingin menjalani satu hubungan yang baru. Dan bisa jadi di saat kalian sedang PDKT gitu loh, sedang sedang dekat dengan seseorang yang baru, orang yang lama ini muncul. Cuman yang aku lihat di sini, akan ada seseorang yang hadir dan kamu tuh masih terpaku dengan ini tadi, orang dari masa lalu gitu ya, atau kamu masih trauma gitu loh untuk membuka hati kamu lagi, karena orang ini sudah menyakiti kamu, tidak setia sama kamu gitu ya. Beberapa dari kalian mungkin memiliki hubungan dengan orang yang tukang selingkuh atau tukang bohong, pokoknya berkhianat lah sama kamu. Dan selama ini kamu menempatkan diri kamu di situasi itu gitu ya, berusaha untuk selalu sabar, untuk selalu memberikan pengertian, memberikan kesempatan kepada orang itu, tapi nggak ada timbal baliknya gitu loh, nggak ada penghargaan dari orang itu. Dan sepertinya apapun yang kamu lakukan itu nggak pernah cukup buat orang itu. Apapun yang kamu berikan itu nggak pernah cukup. Mereka selalu mencari sesuatu yang lebih, dan seperti
air susu dibalas dengan air tuba gitu loh yang aku lihat di sini. Kebaikan kalian itu hanya dibalas dengan sesuatu yang menyakitkan gitu loh. Dan kalian sadar bahwa aku nih berhak loh mendapatkan orang yang bisa menyayangi aku apa adanya gitu loh, dengan segala kelebihan dan kekurangan aku. Aku ini berhak untuk mendapatkan seseorang yang bisa menyayangi aku gitu loh. Dan aku rasa di sini kalian tuh menyadari bahwa aku tuh harus menyayangi diriku sendiri gitu loh. Karena selama ini aku sudah memberikan rasa sayang itu terhadap orang lain, tapi orang itu nggak bisa menghargai diri aku gitu loh. Jadi kalian fokus terhadap diri kalian, kalian fokus terhadap apa yang terbaik buat diri kalian, kalau yang aku lihat di sini. Tapi buat beberapa dari kalian ya, aku ngelihat di sini kalian mungkin mempunyai satu interest gitu, atau ada seseorang yang punya interest sama kalian atau punya perhatian sama kalian ini di tempat kerja dan membuat kalian tuh kehilangan fokus gitu ya. Atau kalian mempunyai seseorang atau kehidupan percintaan kalian ini membuat kalian tuh nggak bisa konsen atau nggak bisa fokus di dalam pekerjaan kalian. Tapi ini masalah eh, sesuatu yang mengenai keseimbangan gitu ya. Ada sesuatu yang tidak seimbang di antara kamu dan orang ini. Dan mungkin ada orang yang berusaha menyadarkan kamu, kamu pikirin lagi deh kalau mau sama orang itu gitu loh. Atau kamu pikirin lagi kalau kamu mau lebih jauh lagi gitu loh. Karena orang ini begini, orang itu begitu. Buat beberapa dari kalian yang baru melewati masalah percintaan dan baru keluar gitu dari satu hubungan, ini kalian masih sebenarnya masih belum mau fokus ke situ gitu, atau masih nggak tertarik lah untuk menjalin hubungan dengan orang baru. Tapi aku lihat di sini ada seseorang yang baru gitu ya, yang akan datang ke dalam kehidupan kalian dan menawarkan cintanya gitu ya. Cuman salah satu orang di sini masih terpaku dengan apa yang mereka miliki di masa lalu. Masih teringat dengan mantannya gitu. Karena mereka masih dalam tahap healing. Dan masih banyak trauma-trauma gitu ya yang mereka harus obati. Oke, Leo, ini adalah kartu untuk love relationship readingnya. Terima kasih sudah menonton reading kalian di bulan Maret ini. Sampai ketemu di reading berikutnya. Namaste.